225166024. Di sini saya akan menampilkan video dengan tema Kerajaan Mataram Kuno Medang. Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini kalian? Alhamdulillah. Oke, untuk kelas tolong dipimpin doa. Oke teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa menurut seperti yang kita doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak. Untuk teman-temannya ada yang nggak hadir hari ini? Ada? Oke, alhamdulillah hadir semua. Anak-anak sekalian, pada hari ini Ibu akan menyampaikan tentang Kerajaan Mataram Kuno. Sebelum itu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Ada yang mau angkat tangan atau Ibu tunjuk? Besti? Minggu lalu tentang apa? Lanjut. Jadi Ibu akan menjelaskan singkat tentang letak geografis Kerajaan Mataram Kuno. Jadi Mataram Kuno ini berlokasi di pedalaman Jawa Tengah, yang dimana daerahnya itu banyak dialiri sungai, yang otomatis kehidupan bermasyarakatnya itu tidak jauh dari bertani, karena tanah yang ada di Mataram Kuno itu sendiri itu subur, jadi dia adalah kerajaan agraris. Nah, jadi di pertemuan kali ini Ibu akan membagikan kalian ke beberapa kelompok. Ada 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu nanti mencari materi yang sudah ada di depan. Yang kelompok 1 itu berjudulnya Kerajaan Mataram Kuno dan kerajaan-kerajaannya, mencari materi tentang itu. Lalu yang kelompok kedua itu masuk pelajaran kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Mataram Kuno. Kelompok ketiga itu peninggalan Kerajaan Mataram Kuno. Lalu yang keempat itu mencari tentang kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Mataram Kuno. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja. Nanti kalian tulis di lembar kerja ini. Nanti lembar kerjanya dikumpul, lalu perwakilan kelompok menjelaskan ke depan apa yang sudah kalian dapat. Untuk kelompok 1, Ana dan Desti. Oke, kelompok 2 ada Rona dan Nanti. Kelompok 3 Afi dan Putri Dewi. Dan yang kelompok 4 ada Riki dan juga Rangga. Silakan dicari, boleh lewat dari buku paket, boleh juga dari internet, artikel atau jurnal yang lain. Nah, Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan dikerjakan. Ayo dicari. Rangga, teman-teman HP. Anak-anak, jadi ditulis ya. Ada kesulitan, anak? Jadi, oke. Gimana Andi dan juga Rara? Tapi Putri ada kendala? dan Renggo gimana? Oke.
Berurutan ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2, Sora. Oke, boleh dimulai apa yang didapat? Kelompok satu tadi berdiskusi mengenai berdirinya Kerajaan Mataram kuno dan raja-raja Kerajaan Mataram kuno. Berdirinya Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno ada Raja Sanjaya, Raja Panangkaran, dan Langka Pamunggas. Oke, Kalau kedua yaitu masa kejayaan Mataram kuno, yaitu dari masa pemerintahannya dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya, khususnya di bawah Raja Dia Balitung. Puncak kejayaan ini ditandai dengan keluasan wilayah hingga Senaju, Melaka, dan kemajuan di berbagai bidang seperti politik, ilmu pendidikan, teknologi, budaya, dan kesenian. Nah, bentuknya kerajaan Mataram kuno ini ada banyak faktor, yaitu dipicu oleh letusan gunung Merapi, perebutan kekuasaan, lalu selamat dari kerajaan Sriwijaya karena kisah cinta Pramodawat Dani dan Rakai Ikatan. Dan Mataram kuno ini runtuh pada tahun 1080 Masehi. lanjut kelompok 3. Jadi kelompok 3 berdiskusi tentang peninggalan kerajaan Mataram kuno. Yang pertama peninggalannya yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kalasan, sama Candi Sewu. Lalu lembah itu Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, dan Prasasti Balitung. Lalu yang ketiga itu Isastra dan Karya Tulis, dan yang keempat sistem irigasi dan pertanian. Baik, dan kami kelompok 4 sudah berdiskusi tentang kehidupan masyarakat Mataram kuno. Hasil diskusi kami kalau melihat secara politiknya Mataram ini mereka monarki ya. Lalu secara kehidupan ekonominya Bu, kami melihat bahwa ternyata di Mataram ini kehidupan masyarakatnya lebih banyak pasti mengarah ke pertanian. Dan yang terakhir tadi kami berdiskusi tentang kehidupan sosialnya. Kalau dalam kehidupan sosialnya tadi kami menemukan karena mayoritasnya Hindu pasti bicara tentang kasta. Silakan kembali ke tempat duduk. Lembar kerjanya boleh dikumpulkan di sini. Tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah mewakili. Terima kasih. Oke, jadi ada informasi juga yang belum disampaikan oleh teman-temannya bahwasanya kerajaan Mataram kuno ini sempat berpindah pemerintahan pada abad ke-10. Itu dikarenakan adanya bencana alam yaitu Gunung Merapi, khususnya Gunung Merapi. Gitu. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita kali ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Dr. Dewi. Ana bisa membantu? Mataram kuno itu terletak di dalam Jawa Tengah, atau daerahnya juga subur. Terus itu didirikan oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan. Jangan lupa untuk mempelajari kerajaan-kerajaan yang akan kita pelajari selanjutnya. Itu aja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi videonya. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.